Kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita sambil mendengar musik Preludium. Mari kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai 2. Betapa indah harinya. Indahlah harinya Yesus
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2, meski tak layak diriku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu Tuhan, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 365B ayat 1.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Raja 17 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kita akan membacanya secara bergantian, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Sama-sama. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 128 ayat 1 sampai 2. Ku berserah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu, oras kepada kita semua. Mari kita dengarkan warta untuk minggu ini. Warta Minggu Jubilate, Minggu 8 Mei 2022. Pelayanan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Topi minggu kita, Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Tutup altar berwarna putih, ibadah kita dalam bahasa Indonesia. Pelayan ibadah minggu hari ini, yang bertugas melayani pada minggu hari ini, pengkhotbah, pendeta resort kita, liturgis Sintua Poltak Panggabean, dan pembaca warta calon Sintua Anggiat Utagaul. Tuhan kiranya memberkati pelayanan para hambanya yang bertugas hari ini. Pelayanan ibadah Minggu 15 Mei 2022 yang bertugas melayani pada ibadah minggu depan, pengkhotbah pendeta resort kita, liturgis Sintua James Lee Huta Barat, dan pembaca warta calon Sintua Freddy Pangaribuan. Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Diskusi teologi. Pada hari Minggu 15 Mei 2022 kita akan melakukan diskusi teologi keempat. Topik diskusi Trinitas Pribadi Allah Bapa. Diskusi dilaksanakan setelah ibadah selesai. Demikianlah diberitahukan. Jemaat belajar. Pada hari ini 8 Mei 2022, gereja kita menerima Inang Sinta Herawati Purba Boru Simamora bersama 3 orang anaknya menjadi warga jemaat belajar di HKBP Salemba Resort Diaspora. Alamatnya Jalan Batu Mutiara 1 nomor 35, RT 4 RW 10 Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Semoga mereka menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan dan hidupnya seturut dengan aturan dan peraturan HKBP. Demikianlah diberitahukan. Ulang tahun. Pendeta dan Perlado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 8 sampai 14 Mei 2022. Tanggal 9 Mei, Ibu Nyonya R. Siagian Boru Pasaribu. Tanggal 10 Mei, Bapak calon Sintua Anggiat Utagaul Boru Tambunan. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Warta Keuangan 8 Mei 2022. Saldo pertanggal 30 April 2022, uang huria 76.903.706 rupiah, uang PTK 0, uang pusat 0, uang PTK 34.193.044 rupiah. Pemasukan, jumlah pemasukan tanggal 30 April sampai 7 Mei 2022, uang huria 2.734.000 rupiah, uang pusat 502.000 rupiah, uang PTK 450.000 rupiah. Total pemasukan 3.686.000 rupiah. Pengeluaran tanggal 30 April sampai 7 Mei 2022, uang huria 9.262.400 rupiah, uang pusat 0, uang PTK 0. Total pengeluaran 9.262.400 rupiah. Saldo 30 April sampai 7 Mei 2022, uang huria 70.375.306 rupiah, uang pusat 502.000 rupiah, uang PTK 34.643.044 rupiah. Saldo air 7 Mei 2022 105.522.350 rupiah, maka dikurangi uang kantor pusat 502.000 rupiah, maka total saldo uang huria dan PTK 7 Mei 2022 105.018.350 rupiah. Topik 2 minggu ini, marilah kita mendoakan pertama perdamaian dunia Rusia dan Ukraina. Mari kita tetap berdoa untuk program kerja, anggaran kerja KBP Resort Diaspora 2022 agar berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk Saudara Bernike Arwan, guru sekolah minggu sedang dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Mari kita tetap berdoa untuk Amang Dr. TA Simatupang, Boru Tambunan, rawat jalan pemulihan di rumah. Mari kita tetap berdoa untuk Inang Sintua Nyonya Ermanurung, Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Mari kita tetap berdoa untuk Bapak Esutauruk, Boru Sitohang, atau Bapak Ivana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kita tetap berdoa untuk Bapak Huta Barat, Boru Nababan, rawat jalan di Bonapasugit. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Pulanglah kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 sambil mengumpulkan persembahan untuk gereja kita dan pusat.
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita yang senantiasa memberkati kita dalam satu minggu ini, sehingga kita bisa bersekutu di dalam gereja kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyambut di sini secara khusus buat Inang Purba Buru Simamora sebagai jemaat belajar di HKBP Salemba Resort Diaspora. Selamat datang Inang, inilah HKBP Resort Diaspora. Semoga Inang betah bersama-sama kami di gereja yang kecil ini, karena prosesnya akan masih panjang ke depan dalam kehidupan bergereja. Selamat datang dan selamat bergabung. Firman Allah yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, 1 tahun yang lalu, sebuah keluarga kehilangan putrinya yang dikasihinya karena penyakit kanker. Dalam upaya menyembuhkan penyakit itu, karena ada anaknya paling bontot di Jerman, dan perempuan ini juga mempunyai suami orang Jerman, dengan harapan untuk kesembuhan, mereka membawa putrinya ini ke Jerman dan berobat di sana. Tetapi perobatan itu tidak berhasil karena ganasnya penyakit itu, sehingga dia meninggal di sana. Kita bisa bayangkan 1 tahun yang lalu bagaimana memanasnya COVID. Tidak mudah orang untuk berjalan ke Eropa, khususnya dari Indonesia. Tetapi dengan membangun relasi, termasuk dengan kantor imigrasi dan juga konsulat jenderal Indonesia atau dubes yang ada di Jerman, sehingga mereka bisa berangkat satu keluarga ke sana. Tetapi mayat tidak boleh bawa di sini dengan peti, karena pesan putrinya ini kalau dia meninggal, dia tidak mau di Jerman, dia harus bawa ke Indonesia. Dan akhirnya supaya bisa dibawa Indonesia hanya satu jalan, putrinya itu dikremasi dan dibakar di sana. Debunya dibawa ke Indonesia dan dia dibawa ke Jakarta ini, dan dia adalah seorang warga jemaat dari HKBP Jatinegara. Karena proses itu saya tahu karena pihak keluarga menghubungi saya, karena memang ketepatan kesulitan mencari pendeta di sana yang sesuai dengan Protestan untuk melakukan ibadah penguburan ataupun pembakaran kremasi mayat itu. Saya menghubungi para pendeta HKBP yang di sana, puji Tuhan, dan semua bisa berjalan dengan baik, dan sampailah mereka di sini. Tapi setelah proses itu berlalu, di satu sisi mereka bersyukur bisa berjalan, tapi di sisi lain mereka itu merasa sepertinya ada suatu penyesalan. Mengapa saya jauh membawa putri saya ini sampai ke Jerman berobat kalau tahu juga meninggal?
Luja mahepeng nami lau tu sedu, habis tenaga tu sedu, hape kau mati lo tong burukon. Itu sesuatu yang membuat mereka begitu pedih dan menangis, dan sampai sekarang mereka belum move on, belum bisa berpindah, selalu menangis. Bahkan mereka mengatakan, Tuhan, kau kan orang, seandainya katanya dia mau demo, protes sama Tuhan, dia berkata, kau kan bisa membangkitkan yang mati. Sedangkan orang yang berdosa kau tebus, yang jahat kau selamatkan. Apakah aku lebih berdosa dari orang yang tertulis dalam Alkitab itu sehingga permintaanku tidak bisa engkau kabulkan? Seandainya Tuhan memperkenankan akulah lebih dahulu meninggal, akulah lebih dahulu kau panggil, janganlah putriku ini. Itu suami istri berkata seperti itu. Dan dia langsung berbicara kepada saya, ainau gumudang gudusak kuamang, sian akka halak nama son waeng, ubahen namol debata paheheon jala pasaut na hupangido. Ketika pertanyaan itu otomatis saya sulit untuk menjawab. Karena memang hal yang membuat kita kadang bertanya-tanya tentang kematian, apakah salah seseorang yang kita kenal baik, yang kita kenal penuh kasih, kenapa dia lebih dahulu meninggalkan kita, sementara para pelaku kejahatan kadangkala mereka merayap-rayap di bumi ini hidup bebas, tanpa aral melintang. Itu menjadi sesuatu pergumulan iman, tetapi ketika saya mencoba memahami semua itu, maka muncul satu kesaksian kepada saya bahwa Tuhan itulah yang berkuasa menentukan, Tuhan itulah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Dia akan mau membangkitkan orang yang dikasih sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Songon dia pihak porsiota. Bagaimanapun kita beriman kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak tergerak untuk membangkitkan orang yang kita kasihi, itu tidak akan terjadi. Tetapi itu menunjukkan bahwa kebangkitan seseorang itu hak mutlak milik Tuhan, dan kita tidak bisa memprotes itu. Dan walaupun sampai sekarang keluarga itu masih ada protesnya, keluarga itu masih tidak ingin bergabung. Misalnya kalau kita mengundang ada pesta sukacita, mereka belum mau bergabung. Karena mereka selalu dibayangi masa lalu, selalu dibayangi kematian putrinya, sehingga ada undangan pesta perkawinan, ada pesta yang lain. Keluarga itu tidak bisa terlibat dalam persekutuan, mereka selalu berpikir tentang masa lalu. Dan itu sebabnya ada peribahasa orang Batak mengatakan, ditarik ador nama tido ador nama ngulu. Tahu tortah yang manginangi, kita mengerti artinya. Sering sekali kita menyadari hidup kita saat ini habis dihisap, terjerat oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Masa depan kita ditarik oleh mereka yang sudah pergi meninggalkan kita. Dia sudah senang, dia sudah damai, dia sudah tenang. Tapi sementara kita selalu hidup di masa lalu bersama dengan dia, padahal kita harus berjalan di masa depan. Oleh karena itu, kita bukan mau melupakan mereka yang sudah pergi meninggalkan kita. Tapi janganlah memori kita mengenal dan mengingat mereka membuat kita tidak bisa move on, berjalan ke depan, mencapai masa depan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita berbicara kematian, maka yang tersisa di sana adalah kepedihan. Berbicara tentang kematian, maka di sana akan muncul kedukaan yang sangat mendalam. Kematian itu telah merampas orang-orang yang kita kasihi. Kematian itu telah memisahkan kita dengan orang-orang yang selama ini peduli dengan kita, yang selama ini mungkin hanya dia yang mendengar keluh kesah kita. Ketika kita senang, kita bercerita kepadanya. Ketika kita bergumul, kita bertukar pikiran dengan dia. Ketika banyak masalah yang kita hadapi, kita selalu bersama-sama dia, berdiskusi dengan dia. Tetapi ketika kematian terjadi kepadanya, bukankah kita akan merasa berduka cita? Kita akan menangis, kita akan bergumul. Mengapa Tuhan Engkau mengambil dia yang peduli dengan saya? Mengapa Tuhan Engkau membawa dia yang senantiasa hanya ada untuk saya? Dan akhirnya kadangkala kita menyangkal Tuhan itu mengasihi saya dan mengasihi dia, karena Tuhan telah mengambil dia dari sisi kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih,
nats kita saat ini sangat penting ditulis oleh Lukas. Karena memang kenyataannya Lukas ingin memperhadapkan kepada kita realitas kematian itu merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh manusia. Orang yang percaya ataupun tidak percaya, yang beriman ataupun tidak, orang jahat atau orang baik, semua sama-sama harus melewati kematian itu. Namun yang menjadi pertanyaannya, selama manusia yang baik, yang benar itu, dan baik orang jahat itu hidup di dunia ini, mereka menggunakan kehidupan itu untuk apa? Karena toh kita juga akan mati. Kehidupan Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita menggunakan kehidupan itu. Dan inilah yang dikisahkan oleh Lukas tentang siapa si Dorcas atau si Tabita dalam nats kita saat ini. Dorcas dalam bahasa Yunani dan Tabita itu dalam bahasa Ibrani, itu adalah seorang murid perempuan. Murid perempuan berarti yang pada dasarnya ada hal yang menarik di sini. Yang selama ini nama perempuan tidak pernah muncul. Karena memang tradisi patriarkal yang selalu menekankan peran laki-laki sebagai saksi kebangkitan Kristus. Ternyata Lukas membangun keseimbangan gender. Kan jika minggu yang lalu ada yang protes sama saya, Amang, apa itu? Khotbah Amang diskriminasi. Kenapa? Karena ditekankan kalau kenapa suami nggak betah di rumah, kan gitu. Saya bilang minggu depan ada kok bagian itu, bahwa perempuan itu juga ternyata dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa perempuan itu adalah murid-murid Tuhan dan sejajar dengan para laki-laki. Memang pada saat itu yang selalu dimunculkan, ditonjolkan itu laki-laki. Tapi Lukas membangun keseimbangan itu tidak. Ternyata Lukas mengangkat kisah Dorcas ini untuk mengubah pola pikir semua manusia termasuk orang Kristen tentang kematian. Dan kita juga mengetahui kebangkitan Yesus itu dekat juga dengan perempuan. Karena Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Maria yang lainnya, dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Bahkan peristiwa kebangkitan Yesus, kaum perempuan yang pertama sekali mengetahui dari malaikat. Dan sekarang juga Petrus, ketika dia melakukan proses pembangkitan, penghidupan kembali orang yang meninggal, itu terjadi pada seorang perempuan. Kalau kita membaca kisah para rasul, bukan laki-laki yang dibangkitkan yang pertama dari yang mati, tapi perempuan yang bernama Tabita, Dorcas. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa ternyata Allah sedang mengangkat status perempuan, bahwa perempuan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Perempuan itu sama posisinya dengan laki-laki yang selama ini kaum laki-laki mengklaim bahwa dia lebih utama. Ada kesamaan. Mungkin banyak orang yang meninggal pada saat itu laki-laki. Tapi kenapa kisah itu tidak ada diceritakan tentang kebangkitan laki-laki? Tapi justru yang dibangkitkan adalah seorang perempuan. Itu mengingatkan hati-hati bahwa perempuan itu berharga dan penting di hadapan Tuhan. Dan kepentingan itu ternyata tidak hanya untuk Dorcas. Ternyata kepentingan pembangkitan atau penghidupan kembali Dorcas itu berkaitan dengan pelayanan diakonia gereja mula-mula. Karena di Dorcas itu seorang murid Kristus, orang Kristen yang senantiasa penuh kasih, peduli kepada kaum janda, peduli kepada orang-orang miskin. Dia selalu memberikan pakaian, menjahit pakaian, membuat baju para janda yang selama ini dikucilkan dari masyarakat, tetapi mendapat perhatian dari Dorcas ataupun Tabita namanya itu. Di dalam kebaikannya banyak orang yang membangun kasih kepada Dorcas. Banyak orang yang mengasihi, yang membangun relasi kepada Dorcas. Karena mereka mendapat perhatian dari Dorcas, kebutuhan mereka hidupi. Melalui pelayanan diakonia itu, Dorcas membagi kehidupan. Dorcas memerhatikan kehidupan mereka. Namun ternyata sekalipun dia orang yang baik, tidak berarti dia tidak pernah mengalami sakit. Pada saat Dorcas sakit dan dia meninggal dunia, itu menyedihkan bagi orang-orang yang telah ditolong. Sama seperti kita Bapak Ibu sekalian.
orang yang peduli dengan kita, orang yang mengasihi kita, orang yang menyayangi kita, yang selama ini memerhatikan kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, Dia memberikan sesuatu kepada kita. Ketika pikiran kita sudah tidak bisa lagi jelas berpikir, Dia memberikan jalan keluar. Jika orang seperti itu yang peduli dengan kita karena sakit dan meninggal dunia, bukankah tentu akan menyedihkan bagi kita dan menyisakan kedukaan. Sedangkan orang yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan kita, hanya kenal sebagai sahabat saja, ketika dia meninggal dunia kita merasa sedih. Kita menangis. Bukankah lebih sedih lagi kalau dia memiliki hubungan dengan kita sebagai istri misalnya, sebagai suami, sebagai anak, kerabat yang dekat. Bukankah itu akan menyisakan kedukaan yang mendalam bagi kita? Orang-orang yang kita kasihi sudah pergi. Bahkan juga saya pernah membaca kisah seorang istri. Dia menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya, tapi karena dijodohkan oleh orang tuanya. Tetapi laki-laki itu menyintai dia. Jadi boleh dikatakan cinta ini bertepuk sebelah tangan ya. Sang perempuan tidak mengasihi dia, tetapi laki-laki itu sangat mengasihi dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Banyak tingkah lain di sang perempuan ini. Karena dia nggak cinta, dia selalu berusaha bagaimana membangun rumah tangga ini bertengkar supaya pisah. Tapi suami ini pintar, dia nggak mau. Segala pekerjaan rumah dikerjakan suaminya. Sudah punya anak pun dia yang besarkan anaknya. Istrinya ini supaya benci suaminya sama dia, ditaruh semua cara. Asabul sugur hanion, jala disirak konau. Tapi suami tidak mau, karena suami tahu itu adalah triknya. Pulang dari udah kerja kantor malam, suami lagi memberesi anak-anak. Semua. Suatu saat ketika suami pergi ke kantor, istri pergi ke salon. Tapi istri lupa bawa dompetnya, harus bayar. Diteleponnya suaminya dari ke kantor. Pak, ambilkan dulu dompetku, tinggal di rumah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hanya karena tinggal dompetnya, dia harus pulang dari kantor, hanya ngambil dompet istrinya dan membawa tempat salon. Dan ini cerita yang saya baca ya, di tengah perjalanan karena suaminya harus buru-buru mimpin rapat di sana, ngantar dompet istrinya, kecelakaan suaminya. Dan kecelakaan suaminya akhirnya meninggal dunia. Untuk seminggu pertama, istrinya merasa enak. Wah, bebaslah. Suami saya sudah meninggal. Saya sudah bisa bebas kemana-mana. Gak ada lagi yang melarang saya. Suka saya mau kemana-mana. Tetapi mulailah masuk minggu kedua. Mulailah dia kesepian. Kok gak ada lagi setiap pagi yang berbunyi, yang buat air minum kopi saya. Kok gak ada lagi yang mandiin air panas saya. Mulai lagi pagi hari ketiga, gak ada lagi yang mau direpeti. Ternyata walaupun kayak gitu kejamnya seorang istri, kalau dia kehilangan suami toh juga ternyata sedih. Yang harusnya ada dimarah-marahin, karena sudah meninggal gak ada lagi yang dimarahin. Dia udah ngarung misi murukonna, singutung-utonna. Mulailah dia kehilangan. 1 bulan berikutnya jatuh downlah dia. Ternyata yang membuat dia selama ini menjadi seorang putri, seorang raja, karena dia mempunyai suami yang mengasihi dia. Setelah tidak ada lagi yang mengasihi dia, tidak ada lagi yang peduli, tidak ada lagi yang bekerja untuknya, tidak ada lagi yang mengasihinya, tidak ada lagi yang memberikan kebutuhannya, sehingga dia harus sendiri membesarkan anak, harus sendiri mengurus rumah, harus sendiri berhubungan dengan keluarga yang selama ini suami yang membackup dan yang bekerja untuknya. Dan apa yang terjadi? Di sanalah dia menangis, menyesal, dan pergilah dia ke kuburan suaminya, mengangguk badar madisi, tapi nasi sudah menjadi bubur. Dia mau minta maaf sama suaminya, tapi ternyata tidak bisa lagi apa yang mau dikatakan. Dan yang terakhir, ketika istri anaknya sudah besar, putrinya mau menikah, dia langsung bilang sama putrinya, "Buru, jangan tiru mama. Waharwa mak, selama 15 tahun aku menikah dengan bapakmu, tapi tidak pernah aku mengasihi dia. Namun setelah dia pergi, aku menangisinya sampai seumur hidupku sekarang. Dak ya holongi mana seliling mardung asari pedo imana, alai saharudin waing, dang terlupa honau, saya tangis marohaku lungun,
menyesal ala nadang bui biau maka holongi ibana. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita, walaupun bagaimana suami istri kita cerewetnya, ribetnya, sayangilah, karena suatu saat dia juga akan pergi dari kita. Dia tidak akan selamanya bersama dengan kita. Unang tapikir ala ni sugun ruhatta tu matta sonari tumagum mamati ho holam mati iba namanya menyesal doamu. Dan itu pernah terjadi ketika saya melayani di Buna Pasugit. Seorang suami meninggal dunia karena berawalnya bertengkar dari rumah. Istrinya marah. Ini entah apapun urusan mereka. Akhirnya suaminya kesal, dia pergi keluar. Dan apa yang terjadi? Kecelakaan, mati. Sampai sekarang belum move on. Padahal peristiwa itu udah lebih 20 tahun. Saya nggak perlu tanya buru apa itu. Dia menyesal, tapi apa mau disesali lagi? Karena sudah terjadi. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kematian itu ternyata membuat kita berduka, membuat kita bersedih, dan kita tidak bisa keluar dari kematian itu. Kita seolah-olah dibayangi, karena mau atau tidak mau kematian itu akan menghampiri kita. Namun Lukas ingin mengatakan kepada kita sebuah perspektif yang baru tentang kematian. Ingatlah bahwa ternyata penghidupan Dorcas ini untuk menjawab rasa khawatir, rasa takut kita selama ini tentang kematian. Ternyata kehidupan orang-orang yang percaya itu tidak berakhir pada kematian. Ada kebangkitan, ada penghidupan kembali. Dan kebangkitan Dorcas ini menjadi gambaran kebangkitan daging. Peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa kebangkitan itu bukan hanya pada masa Yesus. Ternyata Allah juga berkreasi dapat membangkitkan orang-orang tertentu sesuai dengan keinginannya. Dan kalau kita tadi membaca epistel tentang kebangkitan seorang anak yang dilakukan oleh Elia, kebangkitan itu juga terjadi dalam dunia perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, yaitu pada masa Yesus, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dan Yesus bangkit dari kematian. Ternyata pada masa kisah para rasul, Petrus dapat membangkitkan Dorcas atau Tabita karena Roh Kudus juga bekerja. Lukas ingin menjelaskan bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus itu adalah wujud atau kehadiran Allah yang baru dalam bentuk roh bersama-sama dengan para murid. Walaupun Yesus telah naik ke surga, tetapi Roh Kudus menjadi bentuk kehadirannya di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Dan saat ini dia ada bersama dengan kita. Roh Allah, Roh Kudus senantiasa bekerja mewujudkan proses penghidupan kembali itu. Walaupun penghidupan kembali yang kita pahami tidak lagi hanya mencakup kehidupan dari daging, kebangkitan itu. Karena kita mengimani bahwa kebangkitan dari daging ini disempurnakan oleh Kristus pada akhir zaman. Tetapi saat ini kita sedang diajak untuk menghidupkan kembali semangat Dorcas saat ini. Dorcas yang hidup dalam pelayanan diakoni. Dorcas yang hidup, yang peduli kepada orang miskin. Dorcas yang peduli kepada orang-orang yang termarginal. Oleh sebab itu, sifat yang mau dibangkitkan oleh Petrus yang berdampak kepada kita saat ini adalah pelayanan diakoni gereja harus berjalan. Allah melalui Roh Kudus di dalam Petrus membangkitkan Dorcas itu dalam upaya melanjutkan pelayanan diakoni. Karena para janda yang datang kepada Petrus mengatakan, inilah baju yang dijahitnya untuk kami. Inilah pakaian yang diberikan Dorcas untuk kami. Pelayanan diakonia harus terus berjalan. Dan ketika pelayanan diakonia berjalan di tengah-tengah gereja, maka Dorcas saat ini senantiasa hidup di tengah-tengah gereja. Itu makanya nats ini secara simpel, sederhana, ini mengajarkan kita gereja harus memiliki karakter Dorcas yang melayani, yang peduli kepada kaum marginal, kaum miskin, kaum kecil. Dan di sanalah gereja itu berguna dan bermanfaat bagi dunia. Orang jahat
mati. Orang benar mati, tapi bedanya ketika hidup, orang baik itu berguna bagi orang lain, dapat menjadi berkat bagi orang lain di dalam pelayanan diakoni, perbuatan baik, pemberitaan Injil, dan juga di dalam persekutuannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami bahwa kehidupan orang-orang Kristen tidak berakhir pada kematian, tetapi pada kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Tuhan mempunyai kuasa untuk menghidupkan kembali orang mati. Sekalipun Tuhan memiliki otoritas itu, namun kebangkitan yang kami harapkan bukanlah hanya kebangkitan daging seperti Dorcas yang Kau bangkitkan, tapi kebangkitan dalam keabadian, kekekalan bersama dengan Engkau dalam kehidupan yang mulia. Tuhanlah kiranya memberkati jemaat-Mu ini ketika mereka masih berduka atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi, yang masih menyisahkan kedukaan yang berat bagi mereka. Biarlah Tuhan yang menghibur mereka, memampukan mereka, bahwa kematian itu bukan penghalang bagi orang yang percaya untuk dapat menyatu dengan Kristus. Sebaliknya kematian itu menjadi ruang bagi kami untuk memasuki kemuliaan Tuhan di dalam keabadian itu. Dan setiap orang akan pergi menyusul, sama seperti mereka yang lebih dahulu pergi meninggalkan kami. Suatu saat kami akan berjumpa kembali bersama dengan mereka, orang-orang beriman dan percaya kepadamu di dalam kemuliaan. Buah daripada kebangkitan itu, Engkau mengajarkan kami sama seperti Dorcas untuk melanjutkan pelayanan kasih diakoni bagi semua orang. Ajari kami Tuhan, supaya melalui persekutuan kami, melalui gereja-Mu ini, kami dapat saling peduli, saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami selama ada di dunia ini dapat berguna ataupun bermanfaat bagi sesama. Bukan hidup yang egois, bukan hidup yang selalu membela diri, bukan hidup yang selalu mencari-cari keuntungan untuk diri sendiri, tapi kehidupan yang mau berbagi. Berbagi dalam kehidupan ekonomi, berbagi dalam perasaan, dan berbagi dalam hal-hal lain. Sama seperti Dorcas, walaupun dia seorang perempuan, namun pada masanya dia seorang perempuan yang membawa perubahan di tengah persekutuan orang Kristen. Dan dialah seorang perempuan yang pertama sekali Engkau bangkitkan melalui Roh Kudus dalam Petrus, sehingga dunia mengetahui di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mempunyai hak menjadi murid Tuhan. Berkatilah Tuhan semua warga jemaat-Mu ini, supaya hidup mereka Engkau limpahi dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan berkatilah mereka yang sakit, supaya mereka dapat sembuh. Mereka lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Dan mereka yang berduka, biarlah Tuhan menghibur mereka, supaya mereka dapat beraktivitas melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita.
kita bangkit berdiri. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Jemaat HKBP Resort Diaspora yang hadir dalam gedung gereja secara onsite dan juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, kami dari Parhalado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas Marita Salukna Moleate Mak. Waktu dan kesempatan ini kami berikan kepada Inang Purba Borusi Mamora untuk dapat memperkenalkan diri di depan, dan ini juga sekaligus pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian HKBP seperti peraturan di gereja kita. Jika ada jemaat yang pindah dari gereja lain dengan membawa surat pindah, maka dia akan langsung otomatis berdasarkan surat pindah itu diwartakan menjadi jemaat penuh. Berkaitan nanti kenapa pertanyaan kok Inang itu menjadi jemaat belajar? Sebenarnya dikatakan pun jemaat belajar bukan dalam arti belajar, karena memang Inang itu tidak mempunyai surat pindah untuk ke sini, karena selama ini mereka dulu terdaftar di warga jemaat dulu waktu setelah menikah di Belgia.
dan pulang dari Belgia mereka selalu beribadah, tapi di HKBP Tebet tidak menjadi warga jemaat karena orang tuanya berasal dari HKBP Kayu Putih. Nah, oleh karena itu ketika kita diskusi, silakan datang, tapi untuk sementara masuk sebagai warga jemaat belajar, menunggu nanti kita tetapkan sebagai warga jemaat penuh. Oleh karena itu kami berikan kesempatan ini untuk Inang Boru Simamora untuk hadir ke depan bersama dengan memperkenalkan aseta da tumpe mungkin rade bangarungan ade nang itu mungkin sudah ada yang kenal, tapi supaya bisa kenal kami berikan waktu kesempatan ini. Shalom semua. Buat semua anak-anak Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dan menjadi jemaat di gereja kita HKBP Diaspora. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Sinta Herawati Simamora. Saya tinggal di daerah Kampung Ambon atau Kayu Putih, Jakarta Timur. Dan sebelumnya saya dan keluarga saya memang berjemaat di gereja HKBP Kayu Putih. Tetapi setelah saya dulu menikah, pindah ke Belgia, surat pindah dibawa ke sana dan balik lagi nggak dibawa lagi. Jadi meskipun berjemaat setiap hari Minggu di sana, tetapi belum menjadi jemaat yang karena udah pernah keluar kan harus balik lagi dengan surat pindah. Jadi makanya kemarin bicara dengan Amang, pendeta diaspora di sini, dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi jemaat di sini. Saya bersyukur sudah diterima dan semoga ini menjadi awal yang baik, terutama untuk diri saya, menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bertahan menjadi jemaat diaspora untuk sampai seterusnya, dan dalam hidup saya ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Upasat kami mat amang laho macam esat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan tadi ada jemaat yang baru di HKBP Diaspora, itu Inang Sinta Boru Purba Simamora, yang selama ini bergereja di mulai dari jemaat Belgia terus masuk ke gereja-gereja secara sporadis, tapi belum menjadi anggota jemaat. Oleh karena itu, dengan senang hati dan dengan sangat bersukacita kita menyambut Inang Sinta Boru Purba Boru Simamora beserta ketiga anaknya menjadi jemaat kita di sini. Semoga dengan masuknya mereka ke sini, mereka juga imannya semakin bertumbuh dan semakin dekat kepada Tuhan, dan kita juga jemaat HKBP Diaspora bertambah jemaat di sini dan kita semakin bertumbuh, bersukacita dan semakin diberkati Tuhan. Demikian sambutan kita. Jadi selamat datang bagi Inang Sinta beserta keluarga. Terima kasih.